Pemirsa, PDI Perjuangan hari ini mengumumkan para calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2024. Nama Anies Baswedan dan Rano Karno pun sempat ramai digadang-gadang akan maju di Pilgub Jakarta. Namun sampai di akhir pengumuman nama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tak juga diumumkan. Ada apa dengan PDI Perjuangan dan Anies Baswedan? Mengapa PDI Perjuangan tidak mengumumkan calon gubernur Jakarta bersamaan dengan pengumuman kepala daerah yang lain yang dilakukan hari ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan, ada Bang Chiko Hakim, kemudian politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Chiko terlebih dahulu. Mas Chiko, PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa calon yang akan diusung di Pilgub Jakarta ini memang karena belum ada tokoh yang dikantongi namanya oleh PDI Perjuangan, atau sebenarnya sudah ada tapi strategi dari PDI Perjuangan aja di last minute nanti diumumkannya? Ya, saya jawab pertanyaan pertama dulu terkait dengan tokoh yang dikantongi. Tokoh yang dikantongi ini masalahnya lebih banyak daripada jabatannya. Jabatannya kan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sedangkan tokoh-tokoh yang kita kantongi itu ada nama Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama Rano Karno, ada nama Mas Prastio Edi Marsudi, ada nama Mas Pramono, ada nama Charles Honoris, kemudian ada nama juga dari tokoh luar partai yaitu Anies Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih ada gelombang satu lagi, yaitu gelombang terakhir atau gelombang keempat yang akan mengumumkan 40-an provinsi, kabupaten, dan kota. Dan ada daerah-daerah lain, provinsi lain yang strategis juga, ada Jawa Timur dan Jawa Barat yang belum kami umumkan. Dan rasa-rasanya akan lebih tepat karena memang yang ditunggu-tunggu itu biasanya akan diumumkan di akhir-akhir. Enggak, kita tunggu saja dalam satu hari ini ke depan. Mudah-mudahan besok lah kita bisa umumkan siapa yang akan kita usung. Baik, Bang Chiko, dari tim kami di lapangan ini kan Anies Baswedan sempat datang ya ke kantor DPP PDI Perjuangan? Saya juga mendengar begitu, walaupun saya nggak sempat berpapasan, saya sendiri sekarang berada di DPP. Iya, bisa dikonfirmasi nggak tapi Mas Chiko, betul itu ada kedatangan dari Anies Baswedan? Waduh, nggak ada yang bisa saya konfirmasi di sini. Tapi sepertinya begitu ya, banyak foto yang beredar, banyak juga kasak-kusuk yang mengatakan begitu. Tapi itu biasa aja, banyak juga para calon kepala daerah yang tadi saya sempat berpapasan yang bukan hari ini untuk diumumkan, yaitu masuk dalam gelombang keempat. Mungkin juga berbincang-bincang, bersilaturahmi dengan para tokoh-tokoh di DPP, senior-senior kami di DPP. Oke. Itu hal yang biasa. Bang Chiko, ini kan ada foto Anies meminta restu dari ibunya menggunakan kemeja tenun berwarna merah. Nah, ini seperti apa? Apakah memang Anies Baswedan ini sudah fix akan didukung oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur Jakarta? Saya tidak bisa mendahului pengumuman ya, apapun itu, khususnya di PDI Perjuangan sebelum diumumkan, dan juga di partai-partai lain lah. Kami meyakini bahwa apapun yang belum diumumkan, belum diantar bahkan ke KPU, itu belum bisa kami pastikan akan kami usung atau kami dukung sebagai calon dari kami. Tapi pada prinsipnya gini, komunikasi dengan Mas Anies ini kan berjalan dengan lancar, dengan pihak dari tingkatan DPD sampai tingkatan DPP ini berjalan lancar, dan artinya tidak ada masalah lah, tidak ada komunikasi yang tersumbat atau hal-hal yang sifatnya perubahan-perubahan atau apapun itu. Tapi kembali lagi, memang di internal kami pun kami belum mampu mengerucutkan satu nama apakah yang menjadi cagup ataupun cawagup misalnya apabila mendampingi Mas Anies. Tapi kita lihat nanti, ini tinggal satu hari lagi, diharap bersabar, pendaftaran masih sampai tanggal 29 di akhirnya. Dan yang pasti kami akan mengumumkan karena akan ada tenggat waktu terkait itu. Oke, kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi Mas Chiko menyampaikan ya, memang informasi yang beredar yang Mas Chiko dan juga teman-teman PDI Perjuangan lainnya dapatkan ya, memang Anies ada di kantor DPP PDI Perjuangan di saat Bu Mega mengumumkan calon kepala daerah yang akan diusung PDI Perjuangan. Itu kenapa Mas? Apakah memang awalnya ingin diusung oleh PDI Perjuangan atau gimana? Menurut Mas Hanta? Ya, saya mencoba membaca dari luar, tentu ada dua perspektif, ada dua faktor internal dan eksternal. Dari internal PDI Perjuangan bisa dibaca mungkin soal cagup. Nah, memang menguat di Anies Baswedan, saya menduga juga karena Anies. Nah, mungkin Anies yang akan diusung, tapi bisa jadi ada kesepakatan yang belum tercapai tentang komitmen dan sebagainya, bisa jadi itu. Yang kedua,
adalah bisa jadi dari komposisinya. Kalau satu cagup, ini cawagupnya. Apakah Rano Karno yang santer kuat atau ada terkoreksi nama-nama yang lain akan diusung di sisi ini, Vita. Nah, yang menarik adalah faktor eksternal. Tadi Mas Ciko sudah menyinggung, faktor eksternal itu bisa jadi ada strategi untuk ke publiknya, cara mengumumkan, mempublishnya kepada publik supaya memiliki efek kejut yang lebih klimaks, lebih meledak, karena ada Jawa Timur yang ditunggu-tunggu siapa yang akan menjadi lawan Bu Kofifa dan Mas Emil Dardak, dan juga di Jawa Barat pasti ditunggu siapa akan melawan Deddy Mulyadi. Jakarta akan diserangkaikan dengan dua daerah besar lumbung pemilih terbesar di Indonesia. Jakarta gengsi tertinggi barometer politik Indonesia, dan itu kan bisa meledak isunya yang paling ditunggu. Atau faktor eksternal yang lainnya, Mas Diko yang bisa menjawab tentunya. Kalau ada faktor-faktor eksternal lainnya yang lobby-lobby supaya apa yang terjadi, karena ada faktor Anies, agar Anies tidak maju dan sebagainya, kita tidak tahu. Faktor itu sangat mungkin terjadi dalam dinamika politik dalam waktu dekat ini. Nah, yang menarik selain itu adalah, Vita, menurut saya semakin kentara kuat ya. Ini kita lihat gambarnya, Mas Anies sudah menggunakan batik merah, berpamitan dengan ibunya, dan sudah ke PD Perjuangan. Kan kemungkinan Anies ini, kalau tidak ada perubahan, kecuali ada sesuatu yang membuat PD Perjuangan berubah. Saya melihat mengapa ini akhirnya terjadi. Padahal sebagian mengatakan keduanya kan diametral, habitat politiknya beda dan seterusnya. Satu, pertimbangan elektoralis, yang kedua pertimbangan strategis, dan yang ketiga pertimbangan teknis. Pertimbangan secara elektoralis apa? Karena PD Perjuangan tentu membutuhkan figur yang prospektif secara elektoral. Dan Anies kita tahu memiliki elektabilitas yang tinggi, selain Ridwan Kamil tentunya. Cukup tinggi dan kompetitif, melampaui Ridwan Kamil per hari ini sebagai incumbent. Ini menjadi faktor, jadi kalkulasi kemenangan. Itu membuat mereka melakukan perkawinan politik mungkin akan terjadi. Yang kedua, dari sisi strategis, keduanya memiliki persamaan politik yang sama. Katakanlah senasib secara politik, posisi politiknya juga sama, menyatukan dua kekuatan oposisi. Dan kita tahu PD Perjuangan adalah kekuatan partai yang secara resmi, yang jelas, yang terang, ada kekuatan oposisi per hari ini. Dan Anies Baswedan adalah salah satu representasi kekuatan politik oposisi itu. Nah, kalau dua kekuatan oposisi tanda petik ini kemudian melakukan konsolidasi, menyatu menjadi kekuatan yang besar. Jadi dalam adigium sederhananya, lawannya musuh kita adalah kawan kita di dalam politik. Nah, karena itu keduanya memiliki lawan politik yang sama. Apa Kim plus yang terkonsolidasi, yang sudah mengusung Ridwan Kamil, dan tentu ada figur Pak Jokowi, Pak Prabowo dan sebagainya. Dan terakhir yang satu lagi adalah alasan teknis, simbiosis politik mutualisme keduanya. Anies Baswedan punya elektabilitas tapi tidak punya boarding pass. Dan satu-satunya PD Perjuangan yang bisa menjadi opsi bagi Anies Baswedan. Sebaliknya, PD Perjuangan memiliki boarding pass yang strategis setelah putusan MK, tetapi membutuhkan figur yang secara elektabilitas kuat. Jadi perkawinan antara elektabilitas dan boarding pass mempertemukan mereka. Baik, dari Mas Hanta kita ke Bang Doli. Bang Doli, kapan Kim Plus ini akan mendaftarkan Ridwan Kamil dan Suswono ke KPUD Jakarta? Ya, kita kan masih punya waktu 2 hari ya. Pembukanya baru besok, nanti itu tanggal 29. Nanti kita lihatlah mana yang paling yang paling strategis. Setelah kita nanti menghitung semua kemungkinan ya, kita kan masih menunggu nih sampai sekarang kira-kira siapa yang akan menjadi kompetitor kita. Nah, tentu ini akan terus menjadi pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju, pengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk mencari waktu yang tepat untuk melakukan pendaftaran. Ya, Bang Doli, sampai saat ini kan PDI Perjuangan belum mengumumkan ya siapa calon yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Perspektif dari teman-teman Kim, termasuk salah satunya adalah Golkar, bagaimana? Apakah menunggu sikap dari PDI Perjuangan atau bagaimana, Bang Doli? Ya, itu menjadi salah satu pertimbangan kita nanti untuk hal-hal yang lain, termasuk waktu pendaftaran ya. Dan kita juga nanti pada saat pendaftaran itu kan menjadi bagian rencana yang terintegrasi ya satu sama lain dari bagian perjuangan pemenangan kita gitu. Jadi momentum, terus kemudian nanti kan juga ada ya semacam upacara lah ya dalam pendaftaran itu, dan itu tema-temanya kan akan berkaitan dengan soal tema besar kita yang akan kita usung dalam proses pemenangan, dan menentukan tema itu juga nanti akan kita melihat siapa kompetitor kita pada akhirnya, pasangannya siapa gitu. Dan sekarang kan tinggal kita menunggu satu-satunya yang memungkinkan untuk juga mencalonkan pasangan itu kan adalah
Pak Ciko dan kawan-kawan ya, di PDI Perjuangan. Baik, tapi dari Kim sendiri apakah masih solid untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono? Dijawab sesaat lagi Bang, usai jeda tetaplah di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, yang pertama yang ditanyakan lagi yang tadi belum clear adalah alasan kenapa tidak mengumumkan Anies Baswedan dari PDIP itu satu. Yang kedua, kami memiliki foto Anies ini bareng Rano Karno. Jadi sudah fix kah Anies bareng Rano Karno atau memang Rano Karno ini masih untuk wakil sendiri masih diformulasikan lagi untuk mencari yang lain? Kalau belum diumumkan, satu, memang belum fix apa-apa yang terkait dengan calon gubernur maupun calon wakil gubernurnya. Tetapi tentu harus saya sampaikan di sini bahwa komunikasi dengan Mas Anies, hubungan-hubungan personal juga antara senior-senior di PDI Perjuangan dengan Mas Anies itu berlangsung dengan smooth ya, sangat baik, mulus, semuanya tidak ada masalah. Tetapi tinggal finalisasi aja. Tapi betul, ada betulnya juga. Apakah masih ada bongkar pasang? Ya betul, karena memang itu yang tadi saya sampaikan, bahwa kami itu kadang-kadang direpotkan dalam tanda kutip ya, sebagai partai kader, tentunya punya kader-kader yang mumpuni, punya pengalaman dan rekam jejak, dan tentunya punya semangat yang luar biasa untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Artinya untuk mengerucutkan satu nama dari beberapa kader yang ada di internal aja kita juga kesulitan. Tapi pastinya kan kita harus mengumumkan dalam waktu dekat. Pastinya kita harus mendaftarkan. Tidak mungkin PDI Perjuangan tidak akan mengusung cagup maupun cawagup. Kita tunggu saja lah. Tapi tadi saya sampaikan bahwa tidak ada permasalahan terkait hubungan kita dengan Mas Anies, dan juga tidak ada juga permasalahan apakah nantinya kita harus mengusung dari internal ataupun Mas Anies. Itu juga bukan bagian dari apa yang dipertontonkan, karena Mas Anies ini kan memang sekarang hubungannya baik dengan PDI Perjuangan, komunikasi akan terus berjalan. Kalau memang hubungan, tapi kita tunggu saja, bisa jadi Mas Anies, bisa jadi yang lain, tapi semua peluangnya masih sama antara Mas Anies, Pak Ahok, Pak Rano maupun Prasetyo Edi Marsudi misalnya dan lain-lain. Ya, Mas Ciko, kalau gitu apakah nanti sosok yang akan diusung oleh PD Perjuangan ini harus dari kader internal, itu harga mati atau enggak sih sebetulnya, Mas Ciko? Kami sebagai partai politik tidak pernah memberikan syarat mutlak hal-hal seperti itu. Cuma tentunya bagi kami, kalau memang sudah sepakat, setuju dengan ideologi yang kami perjuangkan, sudah satu garis dalam perjuangan, sudah menjiwai apa yang menjadi ajaran-ajaran dari Soekarno, Bapak Bangsa, dan juga proklamator kita, apa salahnya untuk bergabungan, kita gitu aja. Sudah ada ajakan belum dari teman-teman PD Perjuangan ke Mas Anies misalnya untuk gabung dengan PD Perjuangan? Singkat, Mas Ciko. Oh, nggak ada. Kita tidak akan secara eksplisit untuk memaksa siapapun untuk bergabung. Sebagai calon kepala daerah, banyak juga yang bukan dari kader partai kami, dan kami mengusung. Tapi artinya keteguhan prinsip yang sama terkait dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tentunya itu yang harus dikedepankan. Tapi secara eksplisit, secara syarat yang mutlak bahwa harus memiliki KTA, tidak pernah kami sampaikan. Baik, kita ke Bang Doli. Bang Doli, kalau misalnya Anies Baswedan ini benar-benar diusung oleh PDIP, bagaimana dengan sikap dari Kim Plus? Apakah Kim Plus ini tetap solid untuk memperjuangkan Ridwan Kamil melawan Anies Baswedan nantinya? Ya, tentu kami menghormati ya apapun keputusan oleh bapak-bapak dan ibu pimpinan di PDIP ya, mau mencalonkan siapa saja gitu. Dan itu bagian dari konsekuensi dalam sebuah kompetisi di era demokrasi ini. Jadi siapa saja orang, pasangan yang punya hak konstitusi dan sesuai dengan aturan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang cukup, apalagi sekarang sudah menggunakan ambang batas yang lebih mudah ya, itu saya kira harus kita hormati. Dan buat Koalisi Indonesia Maju itu tidak akan mempengaruhi soliditas kita, insya Allah ya, karena kami kan membangun komunikasi sampai pada komitmen 12 partai politik itu mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Itu kan prosesnya tidak sebentar, tidak sederhana. Ya setidaknya tiga minggu lebih lah ya, kami melakukan pendekatan, komunikasi secara intensif, sampai kemudian mencatatkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan kita bersama, dan itu komitmen yang cukup dalam ya. Nah, mudah-mudahan sampai saat ini kita berjalan sebagaimana mestinya, on the track, dan semangat masih tetap sama.
apapun yang diputuskan kemarin pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kita tetap jalan. Jadi insya Allah kita tetap solid. Oke, tetap solid ya. Nanti kita tunggu sampai hari H pendaftaran. Kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau tadi Mas Hanta menyampaikan banyak dinamika yang membuat PDI Perjuangan belum mengumumkan calonnya, tapi seberapa besar potensi PDI Perjuangan akan mengusung Anies di Pilgub Jakarta? Sebenarnya peluangnya sangat besar. Seperti saya katakan tadi, pertimbangan elektoralis, Anies punya elektabilitas yang mumpuni, kalkulasi PDI Perjuangan akan menang. Dari sisi kebutuhan mereka saling dikombinasikan, yang satu punya boarding pass, satu punya elektabilitas. Kemudian juga persamaan posisi berada di luar kekuatan oposisi yang bisa terkonsolidasi. Meskipun punya tantangan, komplikasi yang bisa diantisipasi sebenarnya terkait dengan ideologi yang berseberangan misalnya. Kemudian spektrum politiknya, Anies kan rekam jejaknya terlalu lama berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan, termasuk di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Ceruk pemilihnya. Tapi kan misalnya pemilih PKS mungkin pergi, tapi ada pemilih nasionalis yang mungkin datang seterusnya. Tapi kalau melihat perkembangan hari ini, Vita, sebenarnya semakin kuat ya, sudah sangat terang di mana Pak Anies sudah pakai batik merah, sepertinya akan diumumkan, hampir jadi ini. Mas Ciko mungkin tidak mau terang-terangan ini menyampaikan kepada kita, ada faktor-faktor lainnya. Kalau bisa jadi faktor internal yang saya katakan tadi adalah faktor cagupnya, yang paling determinan nanti cagup. Kalau cagupnya Anies, kita bisa diskusi jalurnya terkait Anies. Tapi kalau bukan Anies kan berbeda lagi nanti. Kalau soal Anies misalnya wakil apakah betul Rano Karno atau yang lainnya. Soal strategi supaya dapat efek kejut menurut saya itu terlalu teknis. Nah, kalau misalnya sebenarnya sudah deal semua, sudah oke semua, pertimbangan sudah mantap, ada faktor X yang membuat tertundanya pengumuman dilakukan oleh PDI Perjuangan, mempertimbangkan kembali. Nah, kita tunggu waktu 1, 2, atau 3 hari ke depan, apakah tetap mendukung Anies Baswedan sesuai dengan pergerakan dinamika per hari ini, atau ternyata terkoreksi, akhirnya muncul nama lain. Tapi apapun, sebenarnya dari sampaikan Mas Ciko maupun Bang Doli tadi, dua kekuatan ini akan kompetitif kedua-duanya, Vita dan Aditya. Jadi kita akan melihat Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu akan head to head. Dua kekuatan yang akan sama kuatnya, dinamis nanti seperti apa, dan kita akan mendapatkan kompetisi politik elektoral yang menarik menurut saya dan berkualitas karena berimbang kekuatannya sama-sama. Baik, kita tunggu PDIP mengumumkan calon gubernur di Jakarta, apakah Anies Baswedan atau justru kader internalnya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Hanta, Bang Doli, dan Bang Ciko telah berdialog bersama kami.